Dah. Halo Ica. Halo Algar. Halo Puja Ulil. Koneksi aman? Kayaknya Puja sama Ulil lagi bareng, koneksinya kurang bagus. Ya, Masih halo muter Gar. lagi. Lagi di mana Gar? Ya lagi di kosan Ca. Berdua dulu kita bertiga. Mana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ica apa kabar? Alhamdulillah. Ya, sambil nunggu Ulil, Puja, dan yang lainnya. Hujan Gar di sana? Mereka join gak sih sebenarnya Ca? Kenapa? Harusnya bisa nih. Kayaknya masalah koneksi deh. Kelihatannya. Kita tunggu sebentar ya. Posisi lagi di mana Ca? Lagi di rumah. Sana hujan Gar? Gua Enggak. Ya, mungkin sambil nunggu yang lain connect karena gangguan sinyal, kita mulai aja kali ya. oke boleh. Ya, halo selamat malam teman-teman Gala Sipil. Malam ini kita bakal ngobrol bareng nih. Kebetulan ada event yang menarik buat Galeri Sipil. Cakep. Nyisir dulu. Ya, jadi malam ini kita bakal ngobrol bareng tentang dengan topik kupas tuntas 500 pos galeri sipil nih, Gar. Jadi udah tahun lebih berarti ya kalau misalnya 500 pos galeri sipil tuh udah berjalan dari berbagai materi yang udah di-share selama ini buat kuala sipil, buat semua yang bisa mengakses informasi.
Lalu di sini dengan 500 post ini kita pengen tahu nih udah seberapa banyak sih dari followers Galeri Sipil atau yang biasa dibilang koala sipil yang udah merasakan informasi yang kita berikan itu sangat bermanfaat banget gitu. Baik buat kalau buat mahasiswa itu buat kuliahnya, kalau buat kerja di bidang sipil atau yang terkait itu untuk penunjang pengetahuannya atau masyarakat umum pun untuk menambah wawasannya mengenai sipil nih, Gar. Kalau menurut Algar dari sejauh ini, sejauh 500 pos galeri sipil ini, apa sih yang pengen dikasih gitu buat koala sipil? Ya sebenarnya balik lagi sih ke apa ya, tujuan dibikinnya galeri sipil ini loh. Tujuannya kan untuk mengedukasi mahasiswa atau orang-orang yang tertarik sama ilmu sipil, nggak cuma orang yang terjun langsung di bidang teknik sipil aja, tapi untuk masyarakat secara umum, secara keseluruhan. Jadi materi yang kita bikin itu dikupas sedemikian rupa agar bisa menggapai semua kalangan gitu loh. Dari yang mulai sederhana sampai yang agak kompleks. Itu sih, jadi kita tuh pengen apa ya, tujuan utamanya adalah mau ngasih tahu ke orang-orang, ke followers kita bahwa teknik sipil ini menarik gitu loh, dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Ya. Di sini juga kan galeri sipil banyak menampilkan informasi dalam bentuk postingan, berarti kan itu secara infografis atau video yang ditampilkan dalam bentuk reel. Dan selama ini pun kita banyak melakukan live Instagram dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai teknik sipil gitu ya, Gar ya. Ya, selain itu, di sini juga kita menyajikan berbagai jenis pelatihan yang berhubungan dengan galeri sipil, yang berhubungan dengan sipil, yang dapat dimanfaatkan oleh kuara sipil nih, yang mau menambah ilmunya mengenai sipil. Selanjutnya, untuk teman-teman yang bergabung dalam live Instagram kami, teman-teman dapat memasukkan saran, komentar, atau pertanyaan lainnya pada kolom komentar ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berkomentar, kita akan bacakan komentar dari teman-teman kayak gitu. Oh iya, pengen tahu juga nih Gar, di galeri sipil ini menyajikan tentang apa aja sih? Kan kadang tuh suka ada tuh di postingannya tuh misal galeri kampus, galeri riset, terus yang lain-lainnya. Itu tuh maksudnya gimana sih? Itu tuh penjelasan tentang apa? Misal galeri riset itu menyajikan apa, galeri kampus menyajikan tentang apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya gini, mungkin nggak semua followers kita sadar kali ya, Cak, kalau misalnya Benar-benar. topik kita ini dibagi menjadi beberapa kategori gitu loh. Nah, Ya, kenapa sih kita bagi menjadi beberapa kategori? Tujuannya itu kita nggak mau ngasih materi terkait hal-hal yang emang diajarin di kuliah doang loh, tapi mau membagikan juga serba-serbi yang emang relate sama teknik sipil. Contohnya yang pertama adalah galeri data. Itu kita menyajikan data-data informatif yang terkait sama teknik sipil. Contohnya adalah data perusahaan BUMN di bidang konstruksi berdasarkan nilai aset tahunannya seperti itu. Itu kan nggak diajarin ya di kuliahan atau di sekolah kan, atau di kelas gitu. Nah, itu tuh tanpa disadari kita ngasih tahu ke followers bahwa inilah perusahaan yang bagus berdasarkan nilai asetnya seperti itu, yang mungkin akan menjadi referensi buat followers kita mungkin untuk melamar pekerjaan atau mengubah pandangan mereka terhadap perusahaan-perusahaan tersebut gitu loh. Yang kedua ya betul. itu galeri inspirasi. Nah, ini tuh mau menceritakan terkait orang-orang yang emang berjasa di bidang teknik sipil, baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Karena emang orang-orang di bidang teknik sipil yang berjasa itu kayak ilmuwan atau emang orang-orang praktek itu emang nggak terlalu
dikenal lah sama masyarakat luas seperti itu. Nah, di sini kita tim Galeri Sipil tuh mau membagikan kisah mereka sebagai inspirasi maupun penghargaan respect kita kepada orang-orang yang emang berjasa dalam keilmuan teknik sipil seperti itu. Yang ketiga itu terkait galeri kampus. Nah, ini sih lebih ke ditujukan kepada orang-orang sekolah tinggi yang emang punya minat untuk masuk jurusan teknik sipil. Nah, mungkin galeri kampus tersebut bisa memberikan gambaran sedikit terkait jurusan-jurusan teknik sipil yang ada di Indonesia atau mata kuliah yang emang diajarin di teknik sipil gitu loh. Jadi intinya buat ngedorong followers teknik sipil yang masih SMA atau SMK itu untuk mengetahui teknik sipil lebih lanjut sebelum mereka terjun langsung ke perkuliahan seperti itu. Yang keempat itu galeri aplikasi. Nah, ini tuh untuk memberikan informasi terkait aplikasi-aplikasi di bidang teknik sipil. Soalnya sekarang kan kita udah masuk era digital ya, Cah, ya, seperti kita ketahui. Dan sejalan dengan visi misi Indonesia 2040 memasuki industri 4.0 bahwa semua bentuk industri termasuk konstruksi itu memasuki era digital. Nah, di sini kita baru sebatas memperkenalkan sih bahwa aplikasi yang dipakai di bidang teknik sipil itu apa aja dan peruntukannya apa aja. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut, itu bisa ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh galeri sipil seperti itu. Terus galeri kerja. Nah, ini mengulas terkait pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai seorang teknik sipil maupun memberikan review atau gambaran terkait perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknik sipil. Tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang mungkin bingung nih, kira-kira ini perusahaan teknik sipil mana sih yang kira-kira bergengsi atau bagus, reviewnya gimana sih, bergerak di bidang apa, dan apa yang bisa kita kerjakan sebagai seorang teknik sipil di perusahaan tersebut, seperti itu. Terus yang terakhir tuh galeri riset. Nah, ini tuh lebih ngebahas terkait inovasi-inovasi yang memang berhubungan tentang teknik sipil. Nah, rata-rata inovasi yang dijalankan di bidang teknik sipil akhir-akhir ini itu inovasi yang bergerak lebih ke arah lingkungan seperti itu. Jadi inovasi yang lebih hijau gitu, green innovation. Contohnya kayak beton anti karbon seperti itu untuk mengurangi emisi seperti itu juga. Dan memang sebagai kan kita kan nih tim galeri sipil kan rata-rata merupakan alumni teknik sipil dan lingkungan ya. Jadi Ya, menggabungkan dua bidang yang kita miliki gitu untuk memberikan informasi kepada orang-orang followers teknik sipil yang atau masyarakat awam bahwa pembangunan sama lingkungan itu nggak selamanya bertolak belakang seperti itu. Kita bisa align untuk mewujudkan tujuan bersama kita seperti itu. Itu sih jadi topik yang kita bawakan ini nggak cuma terkait apa yang diajarkan di perkuliahan, tapi bisa juga memberikan serba-serbi di luar itu seperti itu. ya, mantep banget nih informasi yang diberikan sama galeri sipil tuh ada berbagai macam jenis. Tadi salah satu yang disebutkan sama Algar itu ada galeri kampus. Galeri kampus itu menyajikan informasi mengenai istilahnya mata kuliah yang ada di kampus yang dijelaskan oleh kami secara singkat ataupun mungkin ketika yang kami bahas itu tidak ada di atau tidak dibahas dalam mata kuliah di kampus. Jadi di sini manfaat banget nih ketika kita misal di kampus itu sedang ada presentasi ataupun challenge mengenai sejauh mana wawasan kalian mengenai teknik sipil atau mata kuliah teknik sipil kayak gitu. Dan di sini pun kadang kami menyajikan informasi-informasi mengenai perhitungan yang insya Allah mudah dipahami gitu oleh kualitas sipil dan tidak menyulitkan. Jadi tidak semua perhitungan di teknik sipil itu dianggapnya sangat menyulitkan seperti itu. Lalu ada yang komen nih Gar, ilmu di kampus terkadang tak terpakai di lapangan ketika
dunia kerja dipenuhi manusia pencari keuntungan, katanya gitu kan. Wah, politik banget kayaknya isunya nih ya. Terus ada yang nanya nih dari mo.rudi_s. Kak, tanya dong, masih bingung dengan antara teknik sipil sama arsi. Tolong jelaskan, Kak. Tugar, gimana menurut Agar? Pertanyaan dari Rudi mengenai perbedaan antara teknik sipil dan arsitek kayak gitu. Oh, itu ya. Oke. Kalau setahu saya ya, perbedaan teknik sipil sama arsitektur itu adalah kalau misalnya teknik sipil itu sebenarnya sama-sama merancang dan menciptakan suatu karya lah intinya. Kalau teknik sipil itu yang diutamakan adalah uh, kekuat kemampuan si bangunan itu untuk menopang fungsinya. Contohnya kalau misalnya ini bangunan itu dibutuhkan untuk menahan beban sekian, itu perlu ketebalan berapa, materialnya apa aja yang dibutuhkan, sampai dan kebutuhan-kebutuhan lainnya lah, sampai biaya yang dibutuhkan. Sedangkan arsitektur itu lebih ke nilai yang dicari dari sebuah bangunan seperti itu. Contohnya ini bangunan ini secara tampilan apa sih nilai-nilai yang mau ditampilkan seperti itu, apa sih nilai-nilai yang mau ditunjukkan. Sedangkan teknik sipil itu sebenarnya fokus utamanya adalah menjadikan bangunan ini atau struktur itu sesuai pada fungsinya, baik dari segi mutu, biaya, maupun uh, maupun usia usia yang akan di apa ya, usia hidup bangunan tersebut lah, seperti itu. Sedangkan Ya, arsitektur itu lebih dari nilai-nilai estetika yang akan ditampilkan pada bangunan tersebut, itu sih. Jadi menurut Agar, apakah suatu hasil dari yang dihasilkan oleh bidang arsitek dapat berkesinambungan nih Gar dengan teknik sipil gitu? Gimana tuh Gar? Wah, itu sebenarnya ada telepon. Oke, oke. Jangan lupa di mute dulu. Oke, oke. Oke, balik ke pertanyaan berikutnya, gimana Cak? Ya, tadi kan dijelaskan nih, misal arsitek itu dari segi estetikanya, terus kalau misalnya teknik sipil lebih ke perhitungan detailnya. Jadi, apakah antara kedua itu dapat istilahnya apa ya, berkolaborasi atau dapat berkesinambungan antara keduanya, itu gimana tuh, Gar? Wah, sebenarnya emang stigma orang-orang tuh antara teknik sipil sama arsitektur itu seakan bertolak belakang gitu loh. Jadi Nah, iya. seakan-akan antara dua bidang ini selalu ribut, padahal enggak. Nah, kalau nggak salah ya tahun berapa gitu, Kemendikbud itu memperkenalkan istilah IPTEX ya, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, Seni, ya betul. sekarang ya hal tersebut itu menyatakan bahwa antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu harus berjalan seiringan. Nah, arsitektur di bidang seninya, sedangkan kita, orang teknik sipil itu di bidang teknologinya, seperti itu. Sedangkan ilmu pengetahuan kita sama-sama mengedepankan seperti itu. Jadi, nggak selamanya bahwa arsitektur sama teknik sipil itu harus bertolak belakang, tapi Ya, ya. sekarang kita memang harus berkolaborasi, meskipun memang terkadang antara kebutuhan teknik sipil dan arsitektur itu eh, agak ada beberapa yang harus mengalah seperti itu. Contohnya untuk menghasilkan desain seperti ini itu dari teknik sipil dirasa kurang baik atau sebaliknya gitu. Tapi sekarang yang menjadi tantangan adalah gimana kita mengkolaborasikan antara ilmu-ilmu yang kita tahu menghasilkan suatu bangunan atau struktur itu yang memang kuat secara fungsi, baik secara biaya, serta indah dilihat dari estetikanya seperti itu.
Ya, betul. Jadi antara teknik sipil dan arsitek itu saling mengisi gitu ya, Gar. Jadi kita tuh dapat semua outputnya dengan maksimal dari segi kekuatan, estetika, perhitungan RAB, dan lain sebagainya. Jadi Iya, kedua hal betul. tersebut tidak selalu bertolak belakang. Jadi untuk eh, untuk siapa tadi namanya? Mana tuh dia? Ya, jadi untuk Kak Rudi, jadi bisa menentukan pilihan dari sekarang nih sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Misal bisa mencari tahu mengenai kedua bidang tersebut atau bisa pantengin Instagram kita nih. Jadi bisa punya gambaran mengenai teknik sipil itu seperti apa dan untuk arsitek itu seperti apa. Jadi jangan ragu untuk mencari informasi mengenai kedua hal tersebut dan bisa menentukan pilihan terbaik gitu ya. Heeh. Selanjutnya, balik lagi nih Kak, tadi kan udah bahas mengenai materi-materi teknik sipil yang disajikan di galeri sipil. Nah, dalam rangka kupas tuntas 500 pos galeri sipil ini, kita punya challenge nih Gar. Di postingan kita, di feeds itu ada teka-teki silang yang dapat diisikan dengan tebakan-tebakan yang udah disediakan nanti untuk yang untuk yang mengisi TTS tersebut dapat hadiah nih. Kita ada berupa e-wallet. Jadi nanti kita akan kocok untuk pemenangnya dari yang komen di postingan tersebut dan lumayan banget nih untuk beli kuota ya kan untuk beli jajan dan macam e-walletnya bermanfaat Untuk banget. Shopee Food. Dan selain e-wallet tersebut nanti ada kejutan lagi nih, hadiah dari pembagian pemenang dari TTS tersebut. Nah, jangan lupa ya komen dulu di TTS-nya, nantikan pengumuman pemenangnya di akhir sesi live Instagram ini. Ya, oke, Gar. Next kita bincang-bincang lagi nih mengenai berhubung temanya kupas tuntas 500 pos galeri sipil. Jadi kan selama ini galeri sipil udah banyak banget tuh nyajiin materi-materi yang informatif gitu. Kira-kira gimana sih cara dapetin materi itu selain dari browsing dengan berita-berita terupdate, kita hubung-hubungkan dengan sisi teknik sipil, itu dari mana aja ya, Gar? Kira-kira materi itu didapetin? Oke, sebenarnya inspirasi itu terutama untuk materi ya itu bisa didapat di mana aja dan kapan aja. Contohnya nih ya, saya tuh cerita paling random tuh pernah tuh lagi mandi nih, ngeliat Hmm, air ledeng ngocor kan. heeh. Wah, terus kepikiran ini bikin materi terkait air ledeng ah. Iya betul. Terus beberapa hari kemudian terbitlah materi terkait kebutuhan air untuk rumah seperti itu. Itu Hmm. salah satu contohnya. Jadi kadang inspirasi itu muncul ketika emang otak lagi fresh atau karena dihantui oleh rasa penasaran. Contohnya, misalnya ini kenapa sih beton ini perlu tulangan? Apa bedanya kalau misalnya nggak perlu tulangan? Itu browsing, kita cari-cari, baca jurnal atau SNI. Setelah itu kita rangkum, baru kita kumpulkan dalam bentuk postingan seperti itu. Jadi eh, itu sih background dari pemilihan tema materi ya, materi galeri sipil selain dari berita-berita terupdate atau isu-isu terkini, tapi emang banyak juga yang berasal dari pikiran-pikiran random para pengurus galeri sipil itu sih. Ya, jadi materi yang kita dapetin tuh nggak cuman tentang riset berita terupdate, riset jurnal, riset yang berhubungan dengan teknik sipil secara akademis gitu. Itu enggak. Jadi ilmu tuh banyak banget sumbernya gitu ya, Gar ya. Dari lingkungan sekitar itu bisa banget didapetin secara mudah dengan kita lewat suatu jalan dan kita melihat tikungan dan ada batasan-batasan jalan, itu kita pengen tahu itu arti dari batas-batas jalan itu apa, misal ada yang putus-putus itu apa, yang lurus itu apa,
yang putih, yang kuning, itu artinya apa. Nah, itu bisa banget dijadiin sebagai informasi yang dapat disajikan ke kuala sipil gitu kan, followers-followers galeri sipil. Nah, berbagi ilmu tuh nggak susah ternyata. Jadi tuh di lingkungan sekitar pun banyak yang mendukung mengenai informasi yang akan kita bagikan kayak gitu. Lalu ada yang nyapa nih, halo kak semua, halo kuku. Lalu nih Ker, kan tadi udah banyak banget nih apa namanya informasi yang didapat dari berbagai sumber, dari lingkungan sekitar, dari kehidupan sehari-hari. Ya, aman teleponnya. Ya, bisa dilanjutkan? Terus lanjut. Ya. Nah, pengen tahu nih Gar, apa namanya kesulitan apa sih pas nyari materi ketika misal nih di lingkungan sekitar, aduh udah abis banget nih bahasannya yang di lingkungan sekitar, terus Siap, bentar, gimana ya putus-putus. cara nyari materinya lagi, pusing banget nih, apalagi udah stuck banget, tapi tapi pengen tetap ngasih informasi ke kuala sipil kayak gitu. Duh, koneksinya kayaknya nih. Ya, kita tunggu sebentar atau teman-teman yang lain. Halo Kuku, lagi di mana Hidup Ku? banget nih. Lembur coy. Lembur banget lagi di proyek ya. Mantap Tuh, mantap. agar keluar. Sinyal kayaknya. Mantap banget nih Kuku jam segini masih di proyek. Ya Nah, Allah, Aga masih koneksi. padahal lagi nggak hujan ya kan? Iya. Di sini lagi hujan tapi koneksinya apa namanya? Nah, tahu ini gara-gara di lowong kali, Ceh. Nah, masuk. Nah, lengkap sekarang nih, udah Halo, lengkap banget. masuk nggak suaranya? Ini mati lampu di sini. Enggak Mana Mas? sepertinya. Oh, Ada, lagi ada. mati. Ada lah ya. Oke, Sorry sinyalnya berisik ya. Lagi ada turun loader turun jalan. teman-teman. Ya, selanjut. Lanjut. Ya, gimana? Mau kenalan dulu sebelumnya ini ada siapa aja nih yang lagi barengan, yang lagi di proyek. Kalau sama Algar kan tadi udah kenalan nih. Gimana? Coba bisa disebutin. Dari Kuku, Dari coba siapa? gimana Ku? Dari gue ya. Ya, boleh. Oke. Sibuk banget. Ya sibuk. Perkenalkan, nama saya Kuku. Saya di sini sebagai salah satu anggota galeri sipil di bagian ini desainer. Wah, mantap banget. Jadi konten-konten yang selama ini ada di Galeri Sipil tuh desainnya ada di Kuku semua berarti. Ya nggak sih. Yang menyajikan supaya nggak ngebosenin banget nih buat teman-teman Galeri Sipil. Ada yang komen juga nih. Balik Sibuk banget Jawa Kuku. nanti balik. Halo kakak, halo. Terus apa Tia? Nggak mau apa Pat? Terus ada nyemangatin ya, semangat Kak, walau mati lampu. Dari Ridwan, balik mati lampu. Hilang sinyal, mati lampu. Iya, jadi pas lagi mati listrik, emang sinyal tuh kadang suka turun, jadi dimaklumin aja. Nanti juga dia bergabung lagi ke live ini. Terus lanjut nih Gar. Tadi pertanyaan selanjutnya kayaknya belum kedengeran sama Gar karena terputus koneksi. Di sini ada yang tanya ketika mencari desain, ketika sudah stuck, eh, itu solusinya apa sih ketika kesulitan dalam mencari materi atau desain dari segi kuku itu seperti apa? Oke, materi dulu atau desain dulu nih? Materi dulu boleh. Oke, jadi sebenarnya emang iya sih, terutama ketika kita lagi buntun ya, capek di kerjaan, kan pulang sore tuh, Mm-mm. terus kerjaan juga kan kadang full lembur. Nah,
ketika ketika udah stuck, rata-rata kita browsing sih, baca materi yang ada, terus ya udah kita ubah kata-kata dikit, kita ambil materi dari tempat lain, tapi tetap kita cantumin sumber sebagai referensi dari materi tersebut. Jadi memang enggak murni 100% materi yang galeri sipil bikin itu berdasarkan inspirasi atau bikin sendiri lah istilahnya, tapi kadang kita juga ngambil referensi ya, tapi yang emang terpercaya dan aktual gitu lah. Itu sih. Atau kadang kalau misalnya memang kita sama sekali nggak bisa bikin materi, solusinya untuk sekarang kita ngepost reels ya, nge-repost reels dari akun-akun di bidang teknik sipil lain, kita cantumkan sumbernya, yaitu tujuannya untuk menjaga relasi koneksi antara kita sama followers. Gitu sih. Yang penting adalah gimana caranya nggak ada satu hari pun yang kosong di Instagram Galeri Sipil. Jadi kita bisa ngepost itu dalam bentuk feed, dalam bentuk reels, atau dalam bentuk story. Itu sih. Jadi nggak melulu tentang riset ataupun tentang dari materi-materi yang udah ada gitu ya. Jadi kadang tuh kita ambil materi dari akun-akun teknik sipil yang nge-share informasi juga. Jadi dengan maksud tersebut menyebarluaskan informasi untuk follower kita juga, tapi tidak terlupa dengan memasukkan sumber dari mana kita mendapatkan konten tersebut gitu. Jadi tidak melepaskan identitas dari pembuat konten gitu ya, Gar. Live dulu bentar ya. Oke, Kuku. Banyak banget Dan nih yang udah bergabung di sini. Komen-komen dong, Kak. Gimana? Tanya-tanya juga. Ada Agar nih. Jangan apa nih? Ada siapa tuh? Ya, tadi kan udah ngejelasin nih kan kesulitan membuat materi, kesulitan ketika mencari materi, terus bagaimana cara dapetin materi, terus ada bab apa aja di galeri sipil gitu yang disajikan oleh galeri sipil. Lalu sebenarnya mau nanya-nanya terkait dengan proses desain nih, tapi kayaknya kukunya lagi ada kegiatan dulu. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara bikin caption yang menarik? Adanya gitu. Sebenarnya ini bisa dijawab sama saya juga. Pembuatan caption yang menarik itu sebenarnya interaktif dengan followers galeri sipil. Jadi gimana caranya agar followers galeri sipil itu merespon dari postingan yang kita berikan. Dengan kita interaktif, di situ kita bisa berkomunikasi melewat kan nungguin mangkuku jadi kita bisa interaktif dengan followers galeri sipil melalui kolom komentar. Jadi gitu. Jadi caption yang menarik itu menurut saya itu caption yang bisa interaktif dengan followers galeri sipil gitu. Nah, kalau menurut Algar gimana nih Gar? Cara bikin caption yang menarik gitu? sama ini sih, kalau menurut saya, yang kemarin kita sempat riset itulah terkait hashtag gitu loh, Cak. Jadi jumlah Benar. hashtag sama penentuan hashtag itu juga termasuk salah satu faktor yang menentukan jangkauan dari postingan kita, Iya, ya kan? jangkauan benar sih. Heeh. Oh, ada sinyalnya tanya. Bentar ya, sinyal Algarnya lagi keganggu juga. Buat teman-teman yang belum mengisi TTS, isi TTS ya. Nanti di akhir acara live itu nanti ada pengumuman pemenang buat teman-teman yang udah komen di postingan TTS kayak gitu. Ya, sendiri keluar semua nih sinyalnya.
bicara. Halo teman-teman yang bergabung, apa kabar? Lagi pada di mana nih? Lupa belum. Maaf guys, sinyal. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar dari tadi. Lupa belum bikin TikToknya katanya. Iya, jangan lupa juga nih follow TikToknya Galeri Sipil. Banyak banget informasi di situ. Kita asik-asikan bareng di TikTok. Tadi Ayo Kak, pertanyaan terakhir bikin apa sih, Kak? konten bareng. Ada Kak. Apa Terkait apa? tuh? Gimana? Udah bisa gabung lagi? Udah. Sorry. Ya, tadi nih udah banyak banget bahas terkait materi yang disajiin di Galeri Sipil. Jadi kita mau bahas dari sisi desainnya nih Ku. Pengen tanya, siapa tahu ada kuala sipil yang penasaran gimana sih proses desain yang diterapin di Galeri Sipil itu. Kuku gimana nih Ku bisa kasih penjelasannya ke teman-teman? Nah, biar lewat dulu. Gimana? Oke. Bentar, ada loader lewat. Sorry. Eh, paling kalau desainnya ini sih, kita pakai sistem yang gampang aja, yang bisa semua dari tim bisa akses. Kita pakai Canva sih sekarang. Jadi satu orang bisa bikin desain, sisanya dilanjutin sama yang lain gitu. Misalkan ada yang kendala atau ada yang nggak bisa, tiba-tiba di tengah jalan. Terus kalau untuk terkait gimana cara bikin desain itu menarik sih, kalau dari kita sih mandangnya kita pengennya cuman yang simple, yang kalau dilihat orang itu langsung kena. Jadi isi materi atau isi gambarnya itu yang sesuai sama apa yang pengen dibahas gitu aja sih. Jadi ilustrasi gambar kita juga carinya pilih-pilih yang sekiranya sesuai. Terus yang dimasukin ke teks atau materinya juga cuman istilahnya cuman yang isinya aja. Jadi kayak bikin PPT tapi modelnya ditaruh di Instagram. Jadi kayak gitu aja. Dengan tampilan yang lebih ini aja, lebih ke Instagram aja. Kalau PPT kan lebih cuman cara buat presentasi. Nah kalau ini gimana caranya kita nggak perlu presentasi tapi orang udah paham gitu apa maksud dari desain kita itu. Gitu sih. Ya, jadi mungkin proses desainnya itu yang mudah diakses oleh anggota Galeri Sipil gitu ya, Ku. Jadi ketika ada kendala satu sama lainnya bisa nge-backup dari desain yang udah disediakan kayak gitu. Tadi kendala atau kesulitannya berarti sudah terjawab ya. Kadang tuh kondisi sinyal, kondisi perangkat komputer yang sedang tidak mendukung atau lainnya mungkin dari sisi desainnya. Jadi udah terjawab mengenai desain, terus kita bakal dari beberapa rangkaian atau sajian yang disajikan oleh Galeri Sipil, salah satunya ada galeri course, benar? Ya, galeri course itu Ya. ya, galeri course itu menyajikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan teknik sipil, baik itu desain, baik itu perhitungan, dan yang lainnya. Mungkin, wah mau nanya ulang, tapi ternyata lagi muter-muter nih. Ya, sedikit penjelasan. Jadi di sini kita ada yang namanya September Class. September Class ini kita menyajikan pelatihan mengenai desain bangunan sederhana 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi pada September Class ini nanti ada pelatihan mengenai desain 2 dimensi menggunakan AutoCAD. Jadi di sini akan diajarkan secara
detail atau rinci mengenai sistem pembuatan gambar dua dimensi dari yang mulai dari gambar sederhana kayak gitu. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan sesi pembuatan gambar tiga dimensi menggunakan SketchUp. Menggunakan SketchUp ini nanti bisa terhubung dari gambar dasar yang dibuat sebelumnya dari AutoCAD. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pelatihan rendering. Jadi ketiga pelatihan itu saling berhubungan. Jadi misal kalian followers galeri sipil, teman-teman galeri sipil yang mau ikutan mengenai pelatihan tersebut itu bisa memilih paket yang diinginkan. Jadi kami tersedia beberapa paket, bisa dilihat dari postingan yang telah kami berikan sebelumnya, postingan terbaru kami. Di situ tersaji secara detail dan rinci mengenai pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut itu diadakan pada tanggal 24 sampai 25 September 2022. Jadi teman-teman bisa mengosongkan waktu buat ikut pelatihan tersebut dengan promo-promo yang menarik nih. Jadi promo tersebut salah satunya dapat teman-teman dapatkan dengan cara mengikuti challenge dari kami dengan mengisi teka-teki silang yang berada di postingan kami dan akan diumumkan pada sesi akhir live Instagram kayak gitu. Ya, mungkin dari Ulil ada tambahan mengenai acara pelatihan yang akan kami adakan? Silakan. Halo, ini masuk gak nih? Ya, masuk. Oke, udah jelas ya. Maaf tadi listrik mati ya. Mungkin ini baru nyala, ini baru bisa gabung juga. Nah, untuk Galeri Course, mungkin dari teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di kolom komentar. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya tadi kita kan ada online course ini ya, September Class. Nah, di situ ada berapa pelatihan. Nah, itu mungkin ada yang nanya background trainer kami gimana, mungkin apa aja yang disampaikan di trainer itu. Terus habis itu paling untuk detail-detailnya bisa dicek aja di website kita yaitu galerisipil-indonesia.com ya. Mungkin bisa dibuka di situ ada berapa apa namanya? Beberapa page ya, mungkin Informasi. dicek di training. Nah, itu nanti ada lebih jelasnya, lebih detailnya di situ. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menambah skillnya mengenai gambar 3D, gambar 2D, terus habis itu rendering, mungkin yang pengen belajar mengenai rendering bisa mengikuti training itu ya. Mungkin itu sih kalau untuk apa namanya bonus dan lain-lain mungkin nanti kita bakal disampaikan di akhir acara ya, gitu aja. Ya, betul banget. Ada lagi? Ya, jadi di sini telah dijelaskan secara detail ya mengenai pelatihan yang akan kami adakan di bulan September nanti. Jadi di sini teman-teman Kuala Sipil dapat melihat informasi yang disajikan di feed Instagram ataupun di website kami. Jadi semua dapat diakses di Instagram Galeri Sipil secara detail gitu. Lalu ada yang nanya juga nih, Lil. Mana tadi? Kak, gimana perbedaan RAB dan RAP? Ya, sepertinya materi tersebut sudah pernah kami bahas di postingan atau feeds kami. Mungkin sedikit banyaknya bisa Ulil atau Puja jelaskan? Ya mungkin kalau untuk RAP sama RAB itu kan beda ya. Jatuhnya ya hampir sama, cuma jatuhnya kayak RAB itu rancangan anggaran biaya keseluruhan proyek ya. Cuma kalau RAP itu rancangan anggaran pelaksanaan di proyek tersebut gitu. Paling perbedaannya ya paling antara kan kalau ada apa namanya RAB itu udah menyangkut profitnya juga kan. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ. Paling kalau untuk RAP hanya pelaksanaan aja. Kira-kira pelaksanaannya habis berapa sih terkait dengan ini proyek itu? Gitu. Gue sedikit nambahin, Ya, boleh, mungkin Kak. bener yang lebih simpelnya sih kalau RAB sama RAP. Kalau RAB itu masih berupa rencana kan, jadi perkiraan. Jadi anggaran yang kita rencanain ini diperkirakan berapa kayak gitu. Sedangkan RAP itu yang kita eksekusi atau anggaran yang sesungguhnya kayak gitu.
Jadi RAB dibuat terlebih dahulu, setelah itu dibuatlah RAP untuk eksekusi anggaran yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi itu yang membedakan, kalau RAB berupa perkiraan, masih perkiraan, kalau RAP udah anggaran yang sesungguhnya buat dieksekusi kayak gitu. Itu mantep banget Yes. jawaban dari Uyo sama Puja buat Kak Nazim. Semoga jawaban tersebut menjawab secara detail dari pertanyaan yang diajukan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih detail mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya penasaran, teman-teman dapat scroll-scroll materi yang udah disajikan sama Galeri Sipil nih. Udah banyak banget, sampai 500 postingan yang telah disajikan oleh Galeri Sipil. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa request topik yang ingin dibahas oleh Galeri Sipil dengan memasukkan topik pada kolom komentar, atau di sini setelah live ini kami akan mengadakan istilahnya question box yang bisa teman-teman Galeri Sipil atau followers Galeri Sipil request materi apa yang ingin kami sajikan, seperti itu. Lalu di sini teman-teman yang bergabung, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini tadi ada pertanyaan di ini udah belum? Kampus sipil swasta yang terkenal. Oh iya, bisa dijawab. Iya, ya, itu benar. Kampus sipil Kampus sipil swasta yang terkenal di Indonesia apa, Kak? Yaitu dari Nevinel Frando. Nah, bisa dijawab, Ulul atau Puja? Ini juga merupakan salah satu materi yang pernah kita bawakan ya di Galeri Sipil, di postingan Galeri Sipil. ya mungkin menggarisbawahi terkait dengan kampus sipil yang bagus atau enggak, itu sebenarnya tergantung ini juga ya, maksudnya kan itu ada penilaian. Kalau di Indonesia kan ada beberapa kategori penilaian, bagus apa enggaknya kan bisa dilihat tuh, ada kriterianya, ada yang eh, apa namanya, kayak dia risetnya banyak gak, terus ada yang infrastruktur atau fasilitas pendukungnya bagus gak gitu. Nah itu mungkin bisa, kan itu ada penilaiannya masing-masing. Kalau dikatakan bagus atau enggaknya mungkin semuanya bagus ya, cuma kita asalkan kita sebagai mahasiswa itu nantinya dapat mengikuti secara baik gitu waktu kuliah gitu. Itu yang paling penting sih, poin yang paling penting, karena menurut saya itu kalau untuk apa nanti akan mempengaruhi jika nanti outputnya dari kitanya nggak bisa ini juga ya. Mungkin dari Puja mau bisa menambahkan nggak, kira-kira gimana sudut pandangnya nih? Betul sih, kalau misalkan sebenarnya kampus negeri sama swasta sekarang sama-sama sih statusnya, mungkin ya agak membedakan untuk apa namanya, output yang dihasilkan nantinya ya balik lagi ke kita sebenarnya, kita mau belajarnya seperti apa, dan ilmu yang didapat sama kita nanti sesuai dengan apa yang kita pelajari nantinya kayak gitu. Mungkin yang berpengaruh, hal lain yang berpengaruh yaitu terkait fasilitas dari kampusnya itu sendiri sih. Kalau terkait kampus yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya kampus yang baik yang gimana, karena mungkin penilaian tiap orang berbeda juga kayak gitu, mungkin gitu Cak. Ya paling ini ya, intinya lebih ke skill ya, pengolahan skill kita waktu kuliah tuh seperti apa, itu yang menjadikan nantinya kita setelah apa lulus mungkin bisa bersaing di ini ya, di apa namanya, di era setelah kuliah gitu, pra kuliah pasca kampus. Ya, betul banget. Jadi, baik atau tidaknya suatu hal itu tergantung diri sendiri, atau gimana penilaian dari diri sendiri yang menyikapinya. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari Puja dan Ulil bisa interaksi dahulu dengan teman-teman yang lain selama saya menyiapkan eh, pengocokan untuk pemenang kuis. Oh ya, oh ya, ini Ya, ada pengumuman kuis ya. Oh izin off nanti dulu ini aja, sebentar. sambil jalan nanti. Nah mungkin ada yang mau bertanya atau apa gitu, sharing tentang apa, pengen sharing tentang apa, bisa di komen aja di sini. Nanti kita coba jawab sebisa kita gitu. Atau mungkin bahkan ada yang pengen request materi terkait dengan teknik sipil, mungkin bisa nanti kita coba buatkan. Gimana nih teman-teman? Ada yang bertanyakan nih, kayaknya ada ini ya, berapa ya?
Mbak Vidya, mungkin ada Mas Erlan, Mas Wawan, mungkin sama Rizky nih, mungkin bisa tuh yang ada di ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa nih. Tadi ada berapa pertanyaan apa aja sih? Di atas scroll dulu. Udah habis ya. Udah nggak bisa ya. Udah Sambil timpang. nunggu pengumuman, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Ntar lagi kita pengumuman yang Pemenang ya. Mungkin yang masih belum ini bisa follow dulu Galeri Sipil atau ngomen itu nanti siapa tahu kan dapat hadiah juga kan. ini dari Ica lagi Lagi nyiapin dulu. bahannya ya. Mungkin sambil jalan aja kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Ya. Mungkin bisa dijelasin nih dari Ulil atau Puja yang bakal dapat dapat apa namanya? Dapat pemenang dari challenge yang udah kita berikan, bakal dapetin fasilitas apa aja kayak gitu. Ya, jadi pemenang nanti ada dua ya. Ada ya 3 orang pemenang yang dapat wallet yang sebesar 100.000 rupiah untuk masing-masing pemenang, sama ini ya, sama apa namanya, tiket potongan harga untuk ikut training Galeri Sipil. Jadi ikut training apa aja mungkin bisa digunain nantinya. Nah itu bisa tuh kayak gitu. Soal BIM software apa yang paling tepat Bang untuk dibutuhkan saat ini? Oh ya, mungkin ini ya, saya sebenarnya ya ini juga maksudnya berkecimpung di BIM juga sebelumnya. Mungkin bisa sharing sedikit nih tentang BIM. Jadi BIM itu sebuah ini ya, sistem yang teknologi terbaru untuk manajemen konstruksi ya, terkait dengan take off quantity, kemudian ada take off apa namanya, ada untuk waktu, kemudian manajemen biaya, manajemen pemeliharaan, itu nantinya bakal digunain semua tuh di BIM. Nah itu mungkin kalau untuk aplikasi nih, terkait aplikasi ya. Kalau untuk aplikasi tergantung penggunaannya. Mungkin di jalan ada tuh Naviswork, terus Infrawork gitu-gitu. Nah paling kalau untuk di gedung, terus apa namanya, jalan gitu, mungkin kalau jalan biasanya ini Civil 3D juga digunain buat cut and fill ya, perhitungan volume. Nah kalau untuk apa namanya, kalau untuk gedung biasanya kita pakai Revit, terus apa namanya, biasanya Kubikos. Saya juga pernah pakai Kubikos, terus habis itu Tekla juga biasanya dipakai kalau untuk bangunan-bangunan baja ya, biasanya seperti itu Mas. Ini siapa ini tadi? Mas Erlan ya. Mungkin kalau mau nanya lebih nggak apa-apa. Kalau pengen nanya lebih terkait BIM atau software yang paling tepat. Sebenarnya kalau untuk software tuh nggak ada yang tepat, semuanya ya tergantung kebutuhan dari si ininya, si apa namanya, si BIM engineer-nya. Kita pengen ngitung apanya sih gitu. Kayak biasanya kayak apa namanya, kayak Kubikos itu kan kita ngitung quantity kan. Nah, quantity tuh ada di dalam gedung tuh biasanya ada rebar di apa namanya, di setiap elemen strukturnya, ada dari slab, balok, kemudian ada kolom, terus sampai atap ya, biasanya pemodelannya seperti itu. Bisanya juga bisa kita sekarang ada tuh Kubikos yang TAS ya, Take of Arsitektur. Nah biasanya Take of Arsitektur itu biasanya terkait dengan arsitekturnya lebih ke arah pintu, kemudian jendela, terus kemudian apa namanya, atap gitu-gitu. Nah, lebih ke arsitekturnya sih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau masih belum jelas bisa. Ini Mas Erlan mungkin bisa dijelasin, mau pengen ini ya, pengen berkecimpung di BIM apa gimana ya? Ya, ini masih menunggu ini ya, pengumuman nanti sambil ini ya, sambil kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi ada pertanyaan lagi nggak, Cak? Kira-kira yang belum terjawab? Buat
Ini sih udah kayaknya ya. Udah Udah semua semua. jawab. Paling ini coba di-share dari Puja atau Ulil. Menurut kalian topik yang paling berkesan dan menarik yang pernah disajiin di Galeri Sipil apa nih? Misal yang insight dari followersnya banyak, banyak yang komen atau banyak yang like, banyak yang share, itu tentang apa sih dari selama ini gitu? Oh, sih. Sebenarnya kita tuh rada ini juga ya, maksudnya mungkin pengalaman dari kami juga terkait dengan topik yang dibawa tuh kadang kita masih bingung juga kan paradigma Instagram tuh kurang ini gitu. Jadi kadang ada yang topiknya agak menarik justru malah rame, terus habis itu ada yang topiknya menarik justru malah gak ada ini ya, gak ada apa namanya, gak ada balasan gitu kayak kurang ini kurang menarik bagi orang gitu. Nah itu mungkin kita juga apa namanya setiap hari ada surveinya gitu di Galeri Sipil juga gitu. Tiap ada kita membuat topik gitu kita kaji juga. Oh ini mungkin topik ini bakal disukai sama Kola Sipil gitu gitu. Nah itu mungkin ada beberapa sih yang kemarin kita buat tuh ada di antaranya tuh ini ya, yang saya seneng tuh yang terkait dengan apa namanya DPT kalau nggak salah waktu itu tuh rame juga tuh di yang jawab juga banyak gitu. Itu juga ini apa namanya sempat ini ya. Terus saya pernah nulis juga yang buat calendering gitu-gitu terkait dengan calendering apa namanya calendering tiang pancang ya itu juga saya yang nulis waktu itu. Jadi mungkin kalau untuk apa materi dari galeri sipil juga nggak semuanya dibuat oleh satu orang, bahkan kita juga bisa misal dari teman-teman kalau sipil nih mau apa namanya request apa gitu kita nanti buatkan sesuai biasanya yang sesuai bidang keahlian kita juga gitu, maksudnya kadang ada yang ahli ini oh coba bahas ini gitu bisa biasanya seperti itu sih. Jadi semua yang di galeri sipil tuh pernah buat materi semua gitu, gak hanya satu orang yang buat materi gitu. Mungkin ada yang mau nanya nih atau Puja nih. Kalau gambaran sedikit ya terkait apa namanya Instagram yang sekarang tahun 2022 ya, termasuk buat materi. Jadi kita kalau secara konsistensi kita berusaha untuk konsisten ya, jadi apa namanya untuk ngepost tiap hari seperti itu. Namun kalau misalkan kita lihat secara umum di Instagram ini memang terjadi penurunan dari tahun sebelumnya 2021 ataupun dari 2020. Pernah tuh dari riset yang kita dapatkan emang di tahun 2002 ini jumlah yang like terus jumlah yang nge-share dan pemakai Instagram justru memang menurun dibandingkan dengan apa namanya sosial media yang lain, apalagi sekarang lagi trendingnya di TikTok kan seperti itu. Jadi sebenarnya di tahun ini kita juga dari Galeri Sipil mengalami sedikit penurunan gitu dari apa insight kita, tapi kita berusaha buat apa namanya apa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi sekarang juga mulai aktif juga di TikTok nih buat teman-teman yang belum apa namanya belum follow TikTok Galeri Sipil bisa di follow dulu kayak gitu @galeri sipil TikToknya, nanti bisa bantu kayak apa namanya dari kami akan ngasih informasi juga yang mungkin nggak kalah dari Instagram kayak gitu, bahkan kalau di TikTok ini nanti bakal lebih interaktif juga kayak gitu. Mungkin sedikit gambarannya kalau terkait apa namanya posting materi untuk sekarang, insight dari post kita di Galeri Sipil tahun ini seperti itu kali. Lanjut. Ya mungkin ada dari teman-teman nih bisa ini juga ya, maksudnya kira-kira materi, materi yang seperti apa sih berupa video atau apa gitu. Nanti mau kalau mau ada kritik atau saran bisa tuh ke DM ke Galeri Sipil aja. Nanti kita coba jawab terkait dengan materi-materi tersebut gitu. Kira-kira pengennya mau dibuat gimana gitu. Nah itu buat masukan kita juga sebenarnya dari Kaula Sipil tuh sukanya seperti apa sih gitu. Terus sih mungkin mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa nih bagi teman-teman yang masih penasaran dengan kita. Ya, udah cukup dari Ulil, Puja, buat teman-teman yang lainnya. Ya, nih kalau Ica udah siap ini aja saya. Ya, Kalau belum mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak atau gimana?
Ayo, Cak. Kita bisa roll dari pemenang dulu kali ya. Nah, udah ada Algar juga nih. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita bakal roll dari untuk orang-orang atau teman-teman yang telah komen di challenge TTS kami. Itu ada 6 orang yang ikut komen, yaitu ada Zafran underscore Revandra, ada Elyaf underscore N, ada m.afik.faruk, ada Fatia NRULM, selanjutnya ada Muhlisinal HDN, dan ada Evan Farid Farhan. Nah, jadi di sini sistemnya kita akan roll dari nama-nama tersebut. Jadi gimana nih dari Ulil, Puja, atau Algar, pemenang pertama kita ditentukan untuk yang memenangkan apa? Ini aja langsung evaluasi dulu aja 3 orang. Oh, jadi langsung 3 aja ya untuk roll yang pemenang e-walletnya. Nah ini kayak gimana? Gimana rasanya sih? Ini Cak belum kelihatan dari Cak. Oh iya, emang belum di-share. Nanti kita akan dicek juga nanti pemenangnya apa kita apakah nge-follow IG sama TikTok Galeri Sipil atau enggak kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang menang tapi belum follow TikTok dari sipil itu belum bisa menang gitu ya? Dia nulis Iya, dulu ya. Oke, udah jelas belum? nggak kelihatan gitu. Kurang jelas sebenarnya sih. Cuma nanti ini aja di screenshot Ya, nanti. Iya, nanti capture juga kok. Ya, Oke, ya dan nanti Kita sampai mulai di-share. ya. Share di Instagram juga ya, sama tag orangnya ya kalau misal memenuhi Oke, syarat. kita mulai. Oke, 1, 2, 3. pemenang pertama ya ini ya. Siapa itu nggak kebaca, Iya ini m.afif.faruk. Ya selamat untuk Afif. Siapa tahu sedang bergabung di live kali ini. Selanjutnya untuk pemenang kedua, berarti kalau Afif ikut terpilih lagi tidak berlaku gitu ya? Itu udah dicek belum di TikToknya udah masuk di belum? Galeri Sipil Ya, kalau di nanti IG kita udah cek masuk. dulu untuk bisa bantu cek teman-teman udah follow atau belum. Kalau di IG dia follow. Ya, Bentar. namanya apa ya? Ya, gimana teman-teman? Udah dapat infonya? Santai. Kalau di TikToknya siapa ya namanya ya? Habib Faruk. Iya, Ada nggak? namanya. Ya, ini Afif ini aslinya Mungkin di hold dulu, Cak. Soalnya di belum TikTok ada. belum ada. Kita hold dulu ya. Jadi nanti mungkin dari Afif Faruk dapat konfirmasi melalui DM Instagram kalau misal udah follow TikTok dari sipil kayak gitu. Jadi nanti kita dapat berikan informasi lanjutannya gitu ya melalui Instagram. Oke, selanjutnya kita cari pemenang yang kedua. 1, 2, 3. Nah, ya untuk Zavandra Revandra bisa dicek Puja atau Ulil. Di sini juga belum follow kalau nggak salah. Ini siapa? Jafran ya ada. Malfazan. Bukan. Nanti ini aja di list, nanti kalau belum ya kita berarti belum ini. Yang utama itu. Yang utama yang berarti yang nomor 1, 2, 3 gitu. Ya. Kita coba konfirmasi lagi. Selanjutnya untuk yang ketiga berarti sekarang ya. Ya, siap-siap nih untuk yang terakhir, untuk yang bergabung di live dan yang ikut TTS ini siap-siap untuk mendapatkan e-wallet yang nanti akan dikirimkan oleh panitia Galeri Sipil. Kita klik 1, 2, 3. Coba itu. Nah, ini ada namanya Muhlisinal HDN.
Sepertinya belum juga. Cuma kita nanti konfirmasi aja, menang satunya ditulis aja ya. Ya, oke. Dia aja nanti kira-kira udah ada belum? Kalau misal belum ya batal gitu aja. Berarti nanti kita butuh waktu ngecek ya paling lama sehari lah. Iya, Setelah kita cek, mungkin besok bisa kita umumin pemenangnya siapa. ya gitu aja. Ya udah tulis aja ya saya. Di. Berarti ini mau di roll lagi apa gimana? Gimana Izannya? Ya, jadi kan pemenang yang ikut komen di Instagram atau feed TTS-nya Galeri Sipil itu ada 6 orang. Jadi bisa kesepakatannya bisa diberikan dari Puja, Ulil, atau Aga seperti apa? Biar bisa teman-teman di sini deg-degan nih, dapat apa gitu yang udah komen. Ya, oh ya, jadi mungkin kita mau jelas juga yang komen nanti semuanya yang komen bakal dapat ini ya apa namanya tiket apa namanya potongan harga buat ikut training kita ya. Mungkin itu nanti kita bakal kasih tahu via DM Instagram nanti mungkin satu-satu orang bakal dikirim semua ya. Itu sih. Ya, Paling itu yang tadi batas gimana? Apa mau ada putus-putus waiting list suaranya. waiting? Kalau gimana? Gimana? Iya, bisa diulangin karena putus-putus suaranya. Sinyalnya kayaknya. Wait, Jadi ya dibuat waiting list gitu, Cak. Jadi takutnya kan yang 2 orang tadi kan nggak ini kan. Mm-mm. Ya 3 orang tadi memenuhi syarat berarti kita lempar ke bawahnya. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi untuk di bawahnya mau roll aja atau bagaimana? Tetap roll? Ya, roll aja. Oh, roll. Ya, apa aja? Oke, kita roll balik ya. Sebentar. Jadi, sesuai dengan ketentuannya, apabila pemenang 1, 2, 3 tidak memenuhi syarat, jadi pemenang selanjutnya akan turun ke bawahnya. Seperti itu ya dari hasil roll ini. Oke, siap-siap untuk yang tadi belum masuk. Kita roll 1, 2, 3. Ya, berhasil tuh yang namanya Evan Farid Farhan. Tadi dia komen, Bismillah ada terkabul nih, Alhamdulillah. Tapi kita perlu cek juga ya, ini memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia atau tidak. Kalau belum follow, biar bisa cepat-cepat follow tuh, biar bisa dapat hadiah double-nya. Jadi bisa dapat potongan pelatihan dan e-wallet yang telah disediakan. Kami akan cross check juga. Jadi untuk 6 nama ini tetap kita roll. Ya, ada waiting list aja semua. Oke, kita 2 lagi berarti ya. 1, 2, 3. Soalnya tuh ada beberapa follower TikTok yang namanya emang ini susah kan. Kurang tahu Masih tuh. nama yang sama yang muncul, kita ulangi lagi ya. Dapat double. 1, 2, 3. Masih nama yang sama juga yang muncul, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ada pada Ya, untuk waiting list selanjutnya yaitu ada Fatia. Jadi di sini Fatia nanti bakal kita cek apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kalau misalnya atasnya belum memenuhi syarat, jadi Fatia bisa dapat hadiah yang telah kami sediakan. Jadi
Untuk yang terakhir itu berarti ada Eliaf underscore N yang belum masuk ke role yang telah kita sediakan atau belum terpilih di role yang telah sediakan. Berarti dengan otomatis Eliaf masuk ke waiting list nomor 6 gitu ya teman-teman. Nah, Iya, ya gitu. betul. Oke. Paling itu Kayak sih. gitu aja. Ada yang mau ini lagi nggak? Mau dibahas lagi ya? Kalian kenceng banget ya, Mas. Kenapa, Cak? Salah kamera. Ya, mungkin itu dari kita. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari teman-teman semua. Paling ini sih dari saya terakhiran ini paling terima kasih banyak nih buat followers ya Galeri Sipil yang udah selalu apa ya ada gitu buat Galeri Sipil mungkin ada terkait dengan gitu ya kita sama-sama belajar bareng aja. Barangkali kita juga kasih materi salah atau ada pembenaran gitu-gitu nanti bisa gitu di komen aja di post yang kita siapkan atau materi yang kita siapkan nanti kita coba kasih atau gimana nanti kita sama-sama belajar bareng. Nah, yang penting kita apa ya? Intinya buat ini ya, kebermanfaatan orang lain aja gitu. Jadi sebenarnya di Galeri Sipil ini sebagai tempat sharing aja kita sebagai mahasiswa teknik sipil. Gitu. Nah, itu mungkin berdasarkan pengalaman kita juga buat apa namanya? Buat selanjutnya kita juga selalu improve ya terkait Galeri Sipil ini kurangnya di mana, terus yang perlu ditambah itu nanti kita coba seperti itu. Dan Oke. Kalau dari gua, sebenarnya apa namanya agenda live ini kita rutin, jadi nanti bakalan beda-beda gitu bahas. Ya tujuannya kita sharing aja, berbagi informasi melalui media gitu. Kita juga secara langsung gitu berinteraksi sama kaula sipil. Jadi nantikan apa namanya event-event kami selanjutnya di live nanti yang akan mungkin tiap bulannya nanti akan diadakan oleh Galeri Sipil. Dan juga jangan lupa ikutan event-event dari Galeri Sipil. Sebentar lagi mungkin nanti akan ada pelatihan terkait dengan software AutoCAD, SketchUp gitu, dan rendering. Jadi nanti jika kalian minat ikutan silakan daftar. Mungkin dari itu aja, silakan. Ya, Ya, dari Oke, Algar Ciao. bisa disampaikan dari juga. saya ya. Oke, intinya mau ngucapin sebanyak-banyaknya sih untuk yang udah nonton dan followers kita yang udah sampai sebesar ini. Karena Galeri Sipil nggak akan bisa kayak gini tanpa dukungan kalian gitu. Ternyata seru juga ya kita bisa interaksi langsung sama teman-teman followers gitu. Dan buat teman-teman followers jangan khawatir karena kita akan terus berbagi informasi kepada kalian dan tunggu aja inovasi-inovasi kita di kesempatan berikutnya gitu. Sampai ketemu. Ya. Jadi ada ucapan terima kasih nih dari Evan Farid Farhan. Terima kasih ya admin dan kakaknya selalu support dan sehat selalu. Iya, terima kasih juga Evan karena telah berkontribusi dalam kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh Galeri Sipil. Semoga selalu support, selalu saling support, selalu interaktif dalam konten apapun yang kami buat. Dan terima kasih untuk teman-teman Koala Sipil lainnya yang telah menyimak informasi dan live kita pada malam kali ini. Nantikan live-live seru kita lagi lainnya dengan tema-tema yang menarik pastinya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf selama membawakan acara ini. Demikian disampaikan. Terima kasih. Selamat malam. malam, makasih semuanya. Ya.